MotoGP 2024 sudah di depan mata dan kita akan membahas tentang bagaimana kesiapan para riders ya jelang season yang luar biasa ini. Tentunya saya nggak sendiri karena sudah terhubung dengan jurnalis MotoGP yaitu Mas Hendry Wibowo. Mas Hendry, salam olahraga Mas Hendry. Salam olahraga. Kalau MotoGP kita salam gaspol. Salam gaspol. Wah, salam satu aspal. Oh, itu ojol ya. Sorry. Mas Hendry, gimana kabarnya Mas Hendry? Baik, Mas. Mas gimana? Baik. Alhamdulillah sehat. Jadi kita akan bahas tentang kesiapan para riders nih, Mas Hendry. Tentunya di Sepang Test kemarin juga sudah banyak resultnya, tapi bagaimana sebetulnya kesiapan para pembalap di GP 2024 mengingatkan sprint juga tetap ada dan di tahun kemarin itu benar-benar menguras energi dari para pembalap nih, Mas Hendry. Ya, dan bahkan penambahan sprint race di musim lalu juga membuktikan bahwa angka kecelakaan di MotoGP semakin meningkat ya. Dan di 2024 sprint race akan balik lagi dan total ada 22 seri yang artinya para pembalap akan menjalani 44 race. Meskipun akhirnya MotoGP di Argentina dibatalkan ya, berarti ada 21 race. Dan jika kita bicara kesiapan ya, dan bahkan di tes pramusim kemarin di Sepang sudah ada 2 pembalap jadi korban nih karena cedera ya. Yaitu ada Franco Morbidelli ya yang dia mengalami crash saat menjalani tes di Portimao dan juga ada Raul Fernandez ya di hari pertama tes pramusim Sepang dia mengalami crash dan akhirnya juga di hari kedua dan hari ketiga dia tidak bisa ikut. Dan ini menandakannya bahwa memang MotoGP 2024 ini sangat butuh sekali ya kesiapan dari para pembalap dan di satu sisi lain mereka harus bersiap untuk tampil maksimal, tapi bagaimana di satu sisi lainnya juga harus menjaga fisik ya, karena memang seri pertama di Qatar hanya tinggal beberapa pekan lagi ya, dan bahkan sesi tes pun hanya tinggal sekali lagi di akhir bulan ini di Qatar, belum nanti di awal Maret ada seri pertama ya, Israel ya. Ya. Kemarin di tes Sepang ya, kalau kita bicara seorang bintang yaitu Marc Marquez yang baru pindah ke Gresini Racing, kayaknya dia belum menunjukkan potensi terbaiknya nih Mas Hendry, karena dia juga hasilnya masih belum ada di puncak dari pencatatan waktu terbaik. Tapi sebetulnya kalau di simulasi sprint yang 10 lap itu dia ada di posisi ketiga tuh, bahkan di atas Pecco Bagnaia. Banyak yang bilang kalau Marquez nih ngefur nih Mas, kira-kira bener nggak nih? Dia nggak mau nunjukin aja gitu ke orang kalau dia jago gitu. Iya, setelah tes di Sepang ya, Marc Marquez dia berkomentar bahwa memang kecepatannya di single lap ya, di single lap atau mungkin tadi simulasi sprint itu dia memang cukup bagus ya di atas motor Ducati. Tapi yang menjadi PR-nya adalah bagaimana lap time-nya ini konsisten ya dalam satu race yang tentunya banyak lap gitu. Dan ini sudah diakui masih menjadi kelemahannya ya. Dan ada juga komentar yang dia bilang bahwa dia belum bisa menyesuaikan gaya balapnya ya dengan motor Ducati Desmosed Edici, karena memang ini sangat dimaklumi sih, karena dari 2013 sampai dengan 2023 dia hanya mengendarai Honda dan di tahun ini dia harus ganti motor ya, dan ganti motor ini di ajang MotoGP bukan sebuah langkah yang mudah begitu, karena memang adaptasinya bakal sangat susah karena karakteristik dari motor Honda dan juga motor Ducati sendiri ini sangat berbeda sekali ya. Dan ini tentu akan menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar untuk seorang Marc Marquez, tapi sekali lagi Marc Marquez adalah Marc Marquez ya, dan bahkan andai pun motornya tidak kompetitif pun dia akan selalu nge-push gitu untuk bisa setidaknya ada di 5 besar. Apalagi motor Ducati Desmosed Edici sudah terbukti ya merupakan motor yang paling kencang lah di MotoGP saat ini. Iya betul. Karena ya banyak yang bilang juga kalau Marquez belum jatuh itu berarti dia belum nge-push gitu ya. Dan kemarin selama sesi Sepang Test juga dia kayaknya nggak sempet jatuh. Artinya mungkin dia masih mencoba untuk mencari ritme yang pas gitu Mas ya. Tapi kalau kansnya sendiri Marquez, banyak yang bilang dengan pindah ke Ducati gitu ya, dengan mengendarai motor yang dipakai oleh Pecco tahun lalu, GP23, dia akan bisa jadi juara. Kansnya Marquez menurut Mas Hendry gimana? Aja kita bicarakan tentunya sangat besar ya, tadi yang sudah dibahas bahwa Desmosed Edici GP23 ini adalah motor yang mengantarkan Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin bahkan yang bersaing di musim lalu ya, mereka berada di posisi 1 dan posisi kedua, dan kabar baiknya lagi adalah ternyata spek antara GP23 dengan GP24 yang akan dikendarai oleh para pembalap pabrikan ini sebenarnya tidak terlalu jauh, sehingga seharusnya Marc Marquez pun ini ya bisa punya kans untuk setidaknya kembali merasakan kemenangan yang sebenarnya ini
menjadi hal yang sangat dirindukan ya olehnya di musim lalu, karena memang Repsol Honda saat ini motornya bisa dibilang motor paling lemah gitu di grid. Ya tentunya untuk itu bicara 2024, dan bahkan Jorge Martin pun sudah memprediksi ya bahwa di Qatar nanti kemungkinan seorang Marc Marquez bisa ikut bersaing untuk meraih kemenangan. Ya, artinya peluangnya sangat besar ya karena mengendarai motor yang luar biasa begitu ya. Tapi kalau misalkan kita bicara yang cukup menarik juga adalah mengenai konsesi ya Mas Hendry. Konsesi yang diterima oleh dua pabrikan Jepang yaitu Yamaha dan Honda yang mendapatkan skor D di musim lalu karena memang susah sekali naik podium begitu. Kira-kira manfaat dari konsesi ini akan seperti apa Mas Hendry? Apakah bisa merubah peta persaingan di pertengahan musim mungkin? Ya, dengan konsesi ini tentunya Honda dan Yamaha memiliki beberapa keuntungan ya. Di antaranya kemarin saat tes shakedown, pabrikan yang tidak punya konsesi, pembalap utamanya tidak boleh ikut tes ya. Tapi karena Honda Yamaha dapat konsesi, kemarin pembalap utamanya bisa ikut tes, dan ini tentunya menjadi sebuah nilai plus karena dengan ekstra tes seperti ini, para pembalap bisa memberikan masukan ya untuk pengembangan motor agar lebih baik lagi. Dan usai tes di Sepang pun, pembalap Yamaha dan pembalap Honda sudah memberikan sinyal bahwa memang mesin motor, paket motor mereka di tahun 2024 itu sudah lebih baik dari 2023. Dari situ saja kita sudah bisa menilai bahwa konsesi ini akan memberikan keuntungan. Tapi sekali lagi ya, MotoGP ini bukan event yang mudah untuk develop motor. Ya. Jadi kita tidak bisa mengharapkan mungkin Honda dan Yamaha bisa langsung mengalahkan Ducati musim ini. Meskipun tentunya ini dua pabrikan yang sangat dominan lah ya di era MotoGP, tapi sangat disayangkan karena memang Ducati yang langkahnya sangat luar biasa lah ya beberapa musim terakhir sehingga mereka tertinggal. Tapi sekali lagi Honda dan Yamaha ini punya DNA ya, punya DNA untuk menjadi juara di MotoGP. Tentunya kebangkitannya sangat ditunggu lah karena ini akan membuat persaingan semakin menarik gitu. Iya baik, karena bagaimanapun pabrikan Jepang juga sangat besar ya kiprahnya di MotoGP. Terakhir Mas Hendry, kira-kira prediksi MotoGP 2024 gimana? Pecco bisa nggak nih back to back lagi juara dunia 3 kali beruntun Mas? Ya yang pasti Ducati ya dengan 4 tim dan 8 pembalap dan semuanya punya kemungkinan untuk menang masih menjadi favorit juara ya. Dan jika kita bicara Pecco, bahkan Marc Marquez pun sudah mengakui saat ini Pecco adalah pembalap yang paling bisa memanfaatkan potensi dari Ducati Desmosedici ya dengan gaya balapnya yang smooth dan segala macam. Dan tampaknya memang Pecco Bagnaia akan memulai MotoGP Qatar nanti sebagai favorit utama, dan tentunya juga ada Jorge Martin ya yang musim lalu dipastikan sudah belajar lah ya dari kelemahannya bagaimana akhirnya dia kalah bersaing dengan Pecco Bagnaia. Dan jangan lupakan juga nama-nama seperti Marco Bezzecchi ya dari VR46 yang musim lalu di posisi 3 juga. Dan terakhir tentunya kita tidak bisa sama sekali menyingkirkan nama Marc Marquez. Ya baik, jadi artinya kita akan menyaksikan MotoGP yang sangat seru sekali. Anyway, terima kasih banyak Mas Hendry atas waktunya. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi kalau ada waktu-waktu selanjutnya bersama dengan Mas Hendry Wibowo. Terima kasih Mas Hendry dan salam gaspol. Oke. Oke, baik. Sport